Tes tes. 1, 2. Lol. Aku ya. Tes tes. 1, 2. Lol. Saatnya aku yang ngomong. Tes tes. 1, 2. Ruang suara. Mari bersua. Oke, perkenalan dulu, nama, asal. Oke, ya, nama saya Raditya Adi Pramono, itu nama asli ya. Tapi kalau di panggung, saya biasa dipanggil dengan panggilan nama panggungnya Radit Fan gitu. Asal mana ya saya tuh? Kalau ikut KTP sih Sleman ya. Kalau ikut KTP Sleman, tapi kalau dilihat dari perjalanan hidup, waduh, lahir dan besar di Kalimantan Tengah. Terus sejak SMA baru pindah ke Jogja. Tuh. Pindah-pindah. Nomaden ya kan, udah kayak manusia purba. Kayaknya gak bisa. Astagfirullahaladzim, itu dekat ya. Gitu amat. Dengar bapak ya, seperti itulah kayaknya. Ini sebenarnya perjalanannya panjang gitu, kalau bahas soal dosen itu panjang banget. Saya dulunya jadi asisten di UAD gitu kan, di sastra Inggris, jadi asisten, terus di Fakultas Ekonomi UAD juga pernah jadi asisten gitu kan. Terus ikut pendaftaran dosen tetap tapi bukan di UAD gitu, di salah satu kampus di lereng Gunung Merapi gitu kan. Nah, nggak usah sebut merek ya. Di salah satu kampus swasta di lereng Gunung Merapi itu di tahun 2013. Terus per tahun 2018 saya memutuskan untuk resign dan mengembangkan usaha bisnis dan juga lebih fokus ke seni panggung juga. Jadi awalnya ke sana, terus ternyata saya dipanggil lagi oleh sastra untuk bantuin ngajar di sastra lagi. Jadi sekarang kembali ke sastra Inggris gitu. Oke, waktu kuliah tuh bener-bener apa ya, aku tuh kayak kupu-kupu gitu kan. Kuliah pulang, udah gitu doang. Jadi karena memang bener-bener waktu itu kuliah fokusnya udah kuliah. Sedangkan yang berkaitan dengan passion, dengan kesenanganku di dunia seni panggung itu bukan lewat kampus gitu dulu. Lebih banyak aktif di luar. Dulu itu mulai dari ngeband, terus ikut teater di luar, seni musik juga, sampai akhirnya lulus di tahun 2008. Dan itu benar-benar ya karena fokusnya cuma kuliah doang gitu kan. Benar-benar fokus kuliah. Intinya dari zaman kuliah tuh aku tipikal orang yang nggak suka gabut gitu loh. Kalau gabut aku harus bikin karya gitu kan, sampai kerja segala macem lah zaman kuliah dulu. Intinya jangan sampai gabut aja. Nggak enak gitu aku sendirian di kos gitu, rasanya kan aku lemah gitu kalau di kos-kos. Jadi harus punya aktivitas gitu kan. Nah dari situ kecintaan dengan dunia panggung, terus ikut audisi segala macem, gak ada yang ngeterima gitu. Mulai dari Idol, zaman dulu Akademi Fantasi, KDI dulu ikut, sampai Bapak Kaprodi Sastra sekarang ya Pak Maftukin itu tahu semua aku ikut audisi apa, beliau tahu dan terlalu support sampai, tapi nggak ada yang lolos gitu kan. Sampai akhirnya di tahun 2010 itu aku udah masuk ke S2 di UAD juga. Waktu itu S2 ngambil di PBI UAD. Pas di S2 itu baru ikut audisi Indonesia's Got Talent, Indosiar, dan itu lolos sampai ke final 2010 di Indosiar waktu itu. Dan itu baru prestasi yang aku ngerasa wah, tembus nih nasional gitu kan, masuk di TV nasional gitu, udah ada kebanggaan sendiri sebenarnya. Dan di situ sebenarnya aku, ini passionku gitu loh, aku dari dulu pengen banget nembus panggung nasional gitu kan. Nah di situ baru tercapai. Jadi kalau prestasi kuliah, prestasi akademis, ya prestasi akademisku cuman IPK udah itu. Ya bertahan di atas 3,5 aja itu udah menurutku prestasi terbaikku gitu kan. Tapi kalau yang prestasi benar-benar yang mungkin penelitian atau apa gitu, atau prestasi dalam bentuk karya sastra atau apa gitu, bisa dibilang aku pokoknya kuliah cuma fokus kuliah. Tapi aktivitas di luar aku udah nggak bisa ditahan lah gitu. Aktifnya dulu. Aktif di luar banyak. Cinta sih.
Karena aku pernah diskusi dan juga ada ya itu tadi, udah cinta aja sama dunia panggung gitu. Karena tauku cinta itu bukan sebab gitu kan. Maaf, cinta itu bukan akibat yang butuh karena. Cinta itu sebab. Jadi ya kalau udah cinta gak usah ditanya lagi, kenapa sih kok cinta dengan dunia panggung? Aku gak punya jawabannya, karena kecintaan itu sendiri merupakan sebuah sebab gitu. Tapi kalau ditanya kenapa sih ikut audisi ini itu, ya karena aku cinta. Jadi cinta itu sebab, bukan akibat. Jadi kalau ditanya kenapa sih kok suka banget sama dunia panggung, gak tahu, aku cinta aja dunia panggung gitu. Bahkan bisa dibilang dengan kenapa aku juga milih ngajar. Aku juga ngerasa ngajar itu bagian dari seni public speaking ya, dan juga seni dalam mentransferkan ilmu pengetahuan yang aku punya gitu. Dan disitulah aku ngerasa ini panggungku juga di dunia edukasi itu, dunia pengajaran, di dunia pendidikan gitu kan ya. Jadi ini juga panggungku gitu. Terus kenapa kok suka? Nggak tahu, cinta aja. Cinta itu ya yang tadi dah ya, cinta itu sebab bukan akibat gitu. Oke, ya kalau mahasiswa dulu saya masuk 2004 ya di UAD. Udah pada lahir belum? Udah nyemprot Tahun. berapa tahun? Waduh. Iya, aku 2004 masuk di sastra Inggris UAD. Itu 4 tahun kurang dikit lulus. Di tahun 2008 udah lulus. Terus sempat nganggur dulu kurang lebih 1 semester baru masuk S2. Nganggur kuliah maksudnya. Di luar kerjanya udah macam-macam gitu kan. Iya, sorry itu saya ya, bahkan kalau inget zaman kuliah itu saya juga pernah nyales door to door, jualan sabun, jualan sampo, jualan teh gitu keliling komplek, orang-orang dikejar anjing nggak dibukain pintu. Pernah gitu loh merasakan itu gitu kan. Karena ya nggak betah gabut, aku mending nahan malu gitu. Mending nahan malu door to door jualan sabun, jualan teh sampai ke daerah Prambanan. Waktu itu aku pernah nganter teh, jualan teh sampai ke daerah Prambanan. Ya itu tak lakuin gitu zaman dulu. Makanya kalau ditanya prestasinya apa, nggak ada bisa dibilang ya. Aku bisa punya IP tinggi aja dengan aktivitas yang aneh-aneh kayak gitu aja, aku udah prestasi gitu buat aku pribadi gitu kan. Bahkan pagi misalkan kuliah, terus kadang di sela-sela kuliah ya itu tadi jualan, kadang presentasikan produk ke orang-orang. Di malam hari aku manggung gitu kan, dari satu kafe ke kafe lain di zaman itu ya, nyanyi dari satu kafe ke kafe lain. Ya itu tadi cinta gitu kan. I love it gitu loh. Aku sudah cinta dengan seni panggung. Perjalanannya panjang gitu. Jadi dari zaman kuliah pun sudah aktivitasnya udah aneh-aneh gitu. Bukan aneh-aneh maksudnya bukan aneh-aneh yang negatif ya, tapi nggak ada hubungannya kadang dengan prodi yang aku ambil. Tapi sedikit banyak apa yang aku pelajari di sastra itu membentuk aku yang jadi sekarang. Jadi terlatih untuk bikin skrip, terlatih untuk disiplin ketika di atas panggung. Itu udah kayak panggung teater aja gitu. Sedangkan di sastra juga kan dipelajari tentang drama, tentang penulisan skrip dan sebagainya. Jadi ada sedikit banyak bantu gitu sampai sekarang. Cuman ketika lulus dari sastra sempat jadi asistennya Pak Kasiarno dulu. Sempat jadi asisten Pak Kasiarno ngajar di FE, Fakultas Ekonomi. Jadi pertemuan pertama itu biasanya Pak Kasiarno yang masuk, pertemuan selanjutnya aku yang ngajar gitu. Itu juga wah, kok aku dipercaya ya jadi dosen gitu kan. Sempat kayak underestimate dengan diri sendiri gitu kan. Emang bisa ya aku ngajar waktu itu mikirnya. Tapi ketika naik di kelas, masuk kelas, kok mirip panggung sih, rasanya kayak manggung aja gitu. Berlatih public speaking sambil mentransfer knowledge yang aku punya gitu kan. Kayaknya seru juga gitu dengan dunia edukasi, dunia ngajar. Dari situ mulai tertarik, jadi pengen jadi pengajar. Makanya S2-nya aku ngambil pendidikan waktu itu, pendidikan bahasa Inggris. Waktu itu jadi pikiran, wah kayaknya seru nih gitu. Seru aja dulu mikirnya, nggak mikir yang kok ngambil itu nggak tahu. Pokoknya ya karena itu tadi ya, cinta itu tadi ya. Gitu deh kayaknya. Iya, udah seru duluan ngerasanya. Wah ini kayak benar-benar aku ngerasa on stage gitu. Jadi aku udah punya panggung, penonton sudah ada gitu kan. Jadi kayak wah nyaman aja gitu. Waktu itu jadinya ngerasanya seperti itu. Dan setelah dari situ ya aku masuk ke ini, lanjut nih agak panjang nih jadinya nih. Agak panjang nih kan sampai Malioboro nanti. Agak. Jadi masuk ke Got Talent tadi itu ya. Akhirnya masuk ke panggungnya Indosiar, Indonesia's Got Talent. Terus karena aku nggak punya manajemen yang mengurusi seni panggung,
Apalagi udah setelah masuk panggung nasional, ternyata setelah dari sana aku tereliminasi gitu kan di babak 12 final 28 seingat tuh. Itu aku tereliminasi, habis itu aku ngapain aku nggak tahu, bener-bener buta gitu kan, buta. Dan akhirnya ada teman-teman sesama pemain boneka dari Bandung, kita punya tempat untuk berkarya nih kan. Waktu itu di stand up comedy kan, stand up comedy baru muncul kan 2011. Dari situ baru cobalah ini kita bisa masuk ke sini, dan coba masuk teratas. Di sana aku klop nyaman, dan 2012 itu saya tembus lagi ke TV nasional, ke Metro TV waktu itu, stand up comedy show Metro TV, dan itu hampir tiap bulan dipanggil ke Metro, sampai akhirnya menurutku ya itu prestasi tertinggi itu di Suci 6 Kompas TV. Karena itu kan ajang kompetisi tertinggi ya waktu itu di Kompas TV tahun 2016. Di situ prestasi tertinggiku, aku ngerasanya wah bisa tembus Suci 6 itu udah wah banget lah. Meskipun tereliminasinya di 12 besar itu aku nggak masalah, aku udah alumni Suci gitu loh. Itu prestasi tertinggiku di stand up. Wah, nah setelah itu mulai tren stand up itu mulai bergeser dengan materi-materi yang sensitif. Jujur aku pribadi ngerasa nggak nyaman. Aku nggak nyaman apalagi dengan posisiku sebagai educators. Kayaknya ini bukan tempatku deh kalau bahasa terlalu sensitif. Akhirnya aku masuk ke dunia anak-anak yang benar-benar ini tempatku untuk mendidik anak kecil, anak-anak gitu ya. Di dunia storytelling jadinya. Jadi mendongeng di tahun 2018-19 lah kurang lebih aku belajar penuh benar-benar sampai ikut workshopnya itu 3 hari 2 malam di Bogor. Waktu itu ikut workshop mendongeng. Jadi setelah dari situ baru kebuka mindsetnya, ya aku mantap, aku masuk ke dunia anak-anak sekarang. Jadi gitu deh, di stand up sudah mulai ya. Aku yang nggak bisa sepertinya ya, aku yang nggak bisa ngikuti tren teman-teman yang lebih banyak ke materi-materi yang sensitif gitu ya. Aku nggak nyaman di situ, ya sudah, begitulah. Sampai sekarang. Panjang kan sampai sekarang aktif di storytelling. Gitu. Kalau hal uniknya gimana ya, kalau ngomong soal hal unik sebenarnya lebih ke apa ya, perbandingan ya. Kuliah di zamanku dengan sekarang itu wah beda banget, parah. Gimana Pak? Di zaman itu kan belum ada WhatsApp. Kita kalau mau akses internet harus ke warnet. Di zaman saya loh susah banget. Jadi, dan waktu itu kuliahnya di kampus 2 Jalan Pramuka. Udah pernah kampus 2 kan ya? Nah, Warkas ya kan? Itu kebayang gak sih kalian kuliah jam 7 pagi nih? Kuliah jam 7 pagi parkir di basement. Where? Gitu kan? Parkir di basement, sudah waktu tinggal kurang 5 menit, naik sampai lantai 4. Kelas sastra itu di lantai 4. Kebayang naiknya berapa lantai kan? Dan itu nggak ada lift, nggak ada eskalator, lari kan, lari dari bawah sampai ke atas, dan sampai depan pintu kelas ada sebuah kertas HVS tulisannya kuliah hari ini kosong. Silakan ambil tugas di TU lantai 1. Balik lagi dong turun. Kalau sudah ada WhatsApp kan enak ya guys, kelas kosong, udah aman. Zaman dulu aduh ya, begitu tuh udah gimana ya kejadiannya, wah luar biasa lah. Temen kalau ngeliat sekarang, waduh kelasnya udah pakai AC. Kami dulu kuliah kelasnya masih pakai kipas angin, bunyinya juga asik, war. Berasa kayak ini deh, kita tuh kuliah kayak ada diiringi pengamen dangdutan gitu, wer di atas. Aduh gimana rasanya tuh, tapi seru sih, seru banget di zaman dulu. Zaman saya kuliah teman-teman tuh juga ya asik-asik lah. Zaman dulu di kampus 2 itu ya menyenangkan lah. Yang pasti di sastra unik ya, dosen-dosennya juga sejauh ini sih aku ngerasa friendly gitu sama mahasiswanya. Dan yang sekarang juga apalagi dengan yang dosen-dosen muda sekarang, wah keren banget lah, nyaman lah. Bukan, saya udah tua sekarang, ya ampun saya udah tua. Nah itu dia. Yang pasti kalau saya tuh termasuk sebenarnya orang, saya ngerasa ya, perasaan pribadi saya tipikal orang yang sebenarnya agak susah on time. Jujur aja, agak susah on time. Tapi yang jadi prinsip saya adalah jangan sampai terlalu banyak gabut gitu loh. Jadi dari zaman kuliah selalu aku membagi waktu itu menjadi 4 kuadran gitu kan. Ada tiga waktu aktif, 1 istirahat, 1 leisure gitu buat seneng-seneng. Nah jangan sampai, intinya kalaupun aku
bakalan merasa ada, pastilah ya kan, di tengah-tengah aktivitas gitu kita ada masa jenuh, masa gabut. Yang pasti total masa gabut itu aku nggak boleh lebih dari 6 jam sehari. Dalam sehari aku nggak boleh diem 6 jam, itu nggak boleh, harus gerak terus pokoknya. Dan terus geraknya ngapain? Ya kalau nggak ada apa-apa gitu, misalkan sampai bingung mau ngerjain apa lagi gitu ya bikin karya, berkaryalah gitu loh. Jadi jangan sampai kita membatasi diri kita sendiri dengan gabut nih, mager gitu kan. Intinya aku pernah baca satu buku ya, ada satu buku yang aku sepakat banget dengan buku itu, jangan sampai kita terperangkap di zona nyaman. Intinya itu sih, jangan sampai terperangkap di zona nyaman, karena sebenarnya zona nyaman itu adalah zona berbahaya, bukan zona nyaman gitu kan. Dan ternyata benar, kalau kita kelamaan gabut, diem, mager gitu kan ya udah nggak kemana-mana, hidupmu cuman gitu-gitu aja nanti gitu kan. Dan itu yang aku percaya banget itu, akhirnya jangan sampai gabut, udah itu aja sih. Kalau gabut ya itu tadi, aku harus membatasin nih gabutku itu jangan sampai lebih dari 6 jam, sampai akhirnya aku kurangin lagi, gabut jangan sampai lebih dari 4 jam dalam satu hari. Jadi temukan sesuatu yang bisa bikin kita berkarya terus gitu, bergerak terus. Kita manusia kok, bukan singa yang butuh hibernasi gitu. Tapi batin man. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai gitu ya. Gitu sih kalau soal manage waktu. Sebenarnya ya kembali lagi itu ya, kalau mahasiswaku sebagian besar pernah aku ajarkan, terutama yang non online ya, karena biasanya aku gambar manajemen waktu yang pernah aku gunakan dari zaman kuliah gitu kan. Jadi ada manajemen waktunya itu membagi 4 kuadran waktu, sehari 24 jam kan ya, udah dibagi 4 berapa tuh? 15. 6 ya, 6 jam ya, 6 jam. Nah itu 6 jam tuh mau kalian pakai buat apa gitu kan. Kalau aku langsung membagi 6 jam. Yang pertama itu untuk tidur dalam sehari itu nggak boleh lebih dari 6 jam sehari, disiplinnya di situ. 6 jam. Terus kuliah emang ada gitu teman-teman yang sehari kuliahnya 6 jam? Nggak ada kan? Ya udah, kalau misalkan kuliahnya cuma 3 jam, berarti 3 jamnya aku harus ngerjain tugas, baca buku yang berhubungan dengan kuliah itu kan. Nah tadi apa, tidur, kuliah, terus spiritual. 6 jam berikutnya spiritual, termasuk sholat, termasuk silaturahmi ke keluarga, ke teman. Dan itu niatnya silaturahim gitu kan, benar-benar untuk keperluan spiritual, ikut pengajian gitu kan. Masya Allah, tabarakallah. Pengajian pokoknya yang berhubungan dengan spiritual gitu ya. Nah yang 6 jam berikutnya ini yang sebenarnya zona yang bahaya tadi. 6 jam zona nyaman ini aku pakai yang aku sebut leisure. Apa yang aku suka, hobi, main musik. Nah itu 6 jam juga jatahnya, main musik. Aku suka jalan-jalan, kalau misalkan jalan-jalan, kadang aku kalau menghabiskan waktu ya aku jalan-jalan tempat yang rame sendirian gitu kan, nyari kenalan baru, bikin relasi baru, nyari kenalan baru gitu kan. Nah itu di 6 jam yang berikutnya, 6 jam yang terakhir. Kalau misalkan, jadi manajemen waktunya, kalau misalkan ternyata dalam satu hari kita anggaplah kuliah dari jam 9 sampai maghrib gitu ya, 3 SKS gitu. Waduh, 9 SKS dalam sehari ya mungkin kan, mungkin suatu saat gitu. Berarti kan ada overtime 3 jam. Nah 3 jam ini mau diambil dari kuadran mana? Kalau mau ngambil dari leisure, ya udah berarti hari ini aku senang-senangnya cuma 3 jam. Jangan lebih dari 3 jam. Kalau mau ngambil dari tidur, oke, berarti hari ini aku tidur cuma 3 jam aja. Yang melatih disiplinnya sih dulu aku lebih ke arah sana gitu kan. Apakah ideal setiap hari gitu? Enggak, pasti ada 1-2 hari yang cheating gitu kan ya. Tidurnya ternyata, waduh 8 jam nih. Nah kalau sampai terjadi 8 jam, aku harus ngurangin waktu 2 jam dari mana? Dari kuliah kah? Dari aku bersenang-senang kah yang aku ambil 2 jam untuk tidur? Kadang aku ambil dari kuliah, karena kuliah itu kan kadang sehari ya itu cuma 3 jam gitu kan. Nah 3 jam ini mau ngapain gitu? Ngerjain tugasnya udah beres semua. Baca buku, lagi nggak mood baca buku gitu kan. Ya udah tidur, tapi tidurnya nggak boleh lebih dari 3 jam lagi. Jadi ya bermain kuadran itu kalau aku sih lebih enak membagi-baginya gitu, daripada harus nulis jadwal jam sekian sampai jam sekian ngapain, sekian sampai sekian ngapain. Itu banyak cheatnya nanti, banyak curangnya pasti. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu oke. Setelahnya bablas. Udah nggak dibaca lagi deh gitu. Tapi kalau main kuadran itu kita bisa ngatur sendiri gitu kan. Wah hari ini aku main kelamaan nih,
wah, main gitar, misalnya main gitar 8 jam gitu. Kalau misalkan ada gitu ya kali ya sehari main gitar 8 jam gitu, berarti kan ini lebihan 2 jam nih. Nah 2 jam ini aku ngambil dari mana gitu. Jangan salah loh. Kalau ya kalau kalian yang benar-benar mencintai hobi kalian, itu kadang 10 jam tuh nggak kerasa. Serius, nggak kerasa. Ini aku kalian minta ngomong kayak gini sampai 3 jam itu tak jabanin loh. Serius. Karena aku mau suka gitu kan, cinta aja gitu dengan lingkungan yang kayak gini tuh enak banget gitu kan. Jadi kalau kalian udah cinta, waduh repot dah. Ya itu tadi, nggak ada obat. Dulu aku ini ketika aku di dunia panggung ya, itu reguler di panggung itu 2,5 jam. 2,5 jam berdiri di atas panggung, joget-joget, nyanyi-nyanyi itu 2,5 jam. Biasanya 1,5 jam itu untuk sesi 1, istirahat, terus 1 jam full. Dan itu non-stop loh. Dan itu dilakuin hampir tiap malam. 2,5 jam plus perjalanan, plus ngobrol dengan audiens, ngobrol dengan tamu, itu kurang lebih 3 jam, 4 jam. Nah, kalau kalian udah suka, itu kalau misalkan ditambahin lagi yuk 3 jam lagi, oh ayo gas gitu. Pernah gitu manggung di 2 tempat sekaligus gitu 2 jam, 3 jam gitu. Jadi gak kerasa. Karena udah itu tadi cinta gitu ya. Cinta. Semuanya karena cinta. Iya semua karena cinta. Aduh, lanjut ya. Maaf. Nah, banyak orang ini mungkin aku nggak nyalahin ya. Banyak orang beranggapan kuliah itu tujuan akhirnya adalah buat nyari kerja. Aku sih nggak sependapat gitu, karena tapi aku nggak nyalahin. Kalau emang ada yang punya pola pikir seperti itu, it's fine gitu. Cuman kalau buat aku pribadi, kuliah itu bukan buat nyari kerja. Kuliah itu nyari ilmu, nyari relasi gitu kan. Siapa tahu loh, mungkin 10 tahun dari sekarang kalian ini udah terpisah semua. Tiba-tiba ketika kita ada di posisi sedang butuh, aku mau bikin konten nih, bikin video gitu kan. Terus kalian ingat, oh iya dulu zaman aku kuliah, aku kenal temanku sering bikin video namanya ini, dan kalian collapse dan akhirnya malah sukses di situ. Who knows gitu kan? Siapa yang tahu gitu loh. Jadi kuliah itu bukan untuk modal cari kerja, bukan. Tapi lebih ke ilmunya. Ibarat kata gini, ini kalau pemahamanku loh ya. Ibaratnya kalian mau nonton bioskop nih. Kalian nonton bioskop bayar nggak? Bayar kan? Udah dapat tiketnya nih. Perkara kalian nanti mau nonton, ini tiket mau dipakai buat nonton di dalam bioskop, atau kalian nggak jadi nonton, apakah pihak bioskop bakalan nuntut kalian, ayo masuk, kamu udah beli tiket loh? Nggak kan? Jadi ibaratnya itu juga hak kita gitu loh. Kalian masuk kuliah, bayar nggak? Bayar, beasiswa kan, beasiswa dari orang tua. Beasiswa gitu kan, meskipun dari orang tua gitu. Kalian bayar, kalian udah punya tiketnya nih, kalian udah punya KTM, kalian udah punya KRS ibaratnya. Kalian mau bener-bener mau menikmati kuliahnya, atau cuman ya udah deh aku punya status mahasiswa nih, bangga nih, keluar gitu. Kalian nggak ngambil hak kalian untuk mendapatkan ilmunya, nggak mendapatkan fasilitas dari kampusnya, yaitu hak kalian lagi kan. Jadi sebenarnya bukan ketika selesai juga kan, apakah dengan punya ijazah pasti punya kerjaan gitu? Nggak juga. Makanya kadang aku gemes gitu ya. Aku lulusan fresh graduate loh dari UAD salah satu kampus terbaik di Jogja. Aku harus punya gaji 8 juta gitu kan. What? Aku mikir nggak segitu juga kali gitu kan. Bahkan kalau memang kalian ketika kuliah pun sudah punya, yang terpenting tuh bukan. Nah ini lagi nih. Waduh random banget di kepalaku kalau bahas kayak ginian, aku emosi ya. Soalnya apa ya, kadang kan kuliah itu yang penting IP ku tinggi loh. Percuma kalau kalian punya IP tinggi tapi kalian nggak punya value. Nah apa yang bisa kalian jual ketika kalian masuk ke dunia kerja? Kalau mau kerja jadi pegawai gitu kan ya. Yang dinilai itu bukan IP kok, value. Kalian punya keahlian apa? Kalian punya kelebihan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan? Kan yang dijual itu bukan IPK, ya kan? IPK itu ya memang untuk prestasi kalian pribadi, capaian kan? Capaian kalian dalam menyerap ilmu dari kampus itu ditunjukkan lewat IPK. Tapi kalau jaminan dapat kerja, sepertinya bukan IPK deh, tapi value. Apa yang kalian punya selama kuliah?
apa yang kalian peroleh ketika kuliah. That's the point. Kalau yang aku pegang sih itu. Bahkan kalau kalian punya value yang tinggi, bukan kalian yang nyari kerja, kerjaan yang nyari kalian. That's it. Janganlah terlena di zona nyaman itu sih. Itu kebanyakan apa sih yang membedakan mahasiswa dengan orang yang produktif dalam bekerja gitu. Yang membedakan apa sih? Bedanya simpel kok. Mahasiswa secara umum nih ya, secara umum bukan kalian mungkin ya, semoga bukan kalian. Mahasiswa secara umum punya banyak waktu tapi punya sedikit kerjaan. Beda sama orang-orang yang aktif dalam tanda kutip, mereka punya banyak kerjaan tapi punya sedikit waktu untuk gabut tadi. Tapi yang pasti sedikit waktu itu pasti bakalan menjadi waktu yang sangat berkualitas buat dia, untuk keluarganya, untuk sahabat-sahabatnya, untuk orang-orang yang mereka cintai gitu kan. Yang membedakan lagi ya, mahasiswa kebanyakan secara umum nih, ini banyak yang terjadi yang menyebabkan mahasiswa telat lulusnya, mahasiswa yang akhirnya terlena di zona nyaman sebagai mahasiswa gitu kan, terlalu banyak gabut, akhirnya nggak produktif, banyak waktu sebenarnya tapi nggak dimanfaatkan dengan baik. Kenapa nggak diaktifkan waktu itu untuk menjadi suatu yang lebih berharga, berkarya gitu kan? Bukankah di Al-Qur'an dijelaskan wal asri, demi masa gitu kan? Udah dimanfaatkan gitu loh, dimanfaatkan aja, jangan terlalu banyak gabut. Makanya kalau nggak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, sesungguhnya manusia kerugian. Wal asrah ya kan, sesungguhnya manusia kerugian. Dan yang pasti terkadang juga ini yang sering banget saya sampaikan ke beberapa teman, terutama kebanyakan malu gitu sebagai mahasiswa, malu ketika berkarya dianggap rendah oleh orang lain. Bahkan sorry itu saya teman kuliahku dulu ada yang penjual gorengan, dia jualan gorengan sampai diajakin teman-temannya yang lain, kuliah tinggi-tinggi kok cuman jualan gorengan. Tapi you know what, sekarang dia udah punya perusahaan catering, salah satu perusahaan catering terbesar di daerah Bantul ya, masuk Bantul kota. Dia punya perusahaan catering, dia punya penyembelihan kambing, dia punya usaha akikoh. Awalnya dia jualan gorengan, jualan kentang goreng. Itu aku kalau ingat dia, wah rasanya emosional gitu. Itu teman kuliahku, teman sekelas. Itu banyak yang ngejekin. Waktu itu aku bilang tetap semangat, kita sama-sama pengusaha jalanan, aku bilang gitu kan, kita hidup di jalan, gas terus pokoknya. Dan itu banyak yang malu gitu loh. Makanya kalau aku sering bilang ke mahasiswa aku juga, utamakan fungsi bukan gengsi. Nah itu jadi quotesku juga untuk hari ini ya, utamakanlah fungsi bukan gengsi. Termasuk juga barang yang kalian pakai gitu kan, kadang kan wah harus branded, harus begini. Ngapain sih kalau cuma fungsinya sama? Ya kan, cuma gengsi doang ngapain gitu. Jadi utamakanlah fungsi bukan gengsi. Itu sih 2 quotes hari ini. Dapat 2. Apa tadi? Tes 1 2. Ruang suara. Mari bersuara. Bisa. Dah, siap. Tes 1 2. Siapa yang ngomong? Tes 1 2. Tes 1 2. Ruang suara, saatnya bersuara. Tes. Aku tadi apa? Apa tadi? Tes 1 2 ruang suara, mari bersuara. Tadi bilang apa sih? Saatnya. Mari, cus. Ya. Sudah. 3. Tes 1 2. Lol. Aku ya. Tes 1 2. Lol. Saatnya aku yang ngomong. Tes 1 2 ruang suara. Mari bersuara.